Seorang ibu muda inisial AK diringkus Satres Narkoba Polres Lombok Barat. Warga desa Gerung, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat kesulitan air bersih. Apa kabar pemirsa, Anjis TV kembali hadir menjumpai Anda. Nah, informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adiasi dalam Anjis NTB selengkapnya. Informasi pertama kami dari berita hukum dan kriminal pemirsa, seorang ibu muda inisial AK diringkus Satres Narkoba Polres Lombok Barat. Karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu dan dari tangan terduga pelaku, polisi sita 1,7 gram sabu sebagai barang bukti. Terduga pelaku penyalahgunaan narkoba berinisial AK diringkus Satres Narkoba Polres Lombok Barat karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu. Terduga pelaku yang merupakan ibu muda ini inisial AK atau Z diamankan di Desa Sekotong Tengah saat tengah menunggu pelanggannya. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan beberapa klip sabu dengan berat 1,7 lebih gram, uang tunai, timbangan digital, bong, alat hisap, dan sejumlah barang bukti lainnya. Kasat Narkoba Polres Lombok Barat mengatakan dari hasil pemeriksaan terduga pelaku, barang haram tersebut diperoleh dari Lombok Timur. Yang bersangkutan sebenarnya merupakan melanjutkan usaha dari suaminya. Suami dari tersangka AK alias Z ini berinisial J yang sebelumnya sekitar bulan Juli tahun 2024 telah ditangkap oleh Ditres Narkoba Polda NTB dengan perkara yang sama pada saat pelaksanaan operasi Antik. Sementara itu pelaku AK mengaku jika terduga pelaku mengaku baru pertama melakukan transaksi narkoba karena terdesak ekonomi setelah suaminya ditahan Mapolda NTB dalam kasus yang sama. Banyak tapi tidak berani karena udah ada pesanan punya orang. Apa kerjaan sehari-hari? Tidak ada. Tidak ada. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku AK dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 hingga 20 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, warga desa Banyu Urip, Gerung, dan Penimbung Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat kesulitan air bersih, bahkan mereka terpaksa menggunakan air keruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak meluasnya kekeringan di Lombok Barat sangat dirasakan warga desa Banyu Urip, Gerung, dan Penimbung dalam memenuhi air bersih. Untuk memenuhi keperluan sehari-hari, warga membeli air bersih. Untuk membeli 1 galon atau 1 tandon air, mereka merogoh kocek Rp60.000. Bahkan warga kerap mencari air bersih ke sumber mata air yang jaraknya cukup jauh. Tangki air pun dikerahkan Pemda dan pihak swasta, namun hal itu tidak bisa memenuhi kebutuhan air warga. Sementara itu, warga Penimbung Gunung Sari, Lombok Barat harus mengkonsumsi air keruh karena dampak pembangunan proyek strategis nasional seperti jalan dan bendungan. Berapa dusun terdampak? 4 dusun dan setengahnya dusun Pesanggerahan, itu namanya Pesanggerahan Laut. Berarti itu berapa kakak kira-kira Pak Kades? Sekitar 1.500-an kakak itu. Untuk sampai saat ini saya belum, yang jelas kemarin kami sudah bersosialisasi dan berkomunikasi dengan pihak kontraktor bahwa mereka akan memperbaiki sanggup untuk memperbaiki semua. Sementara itu, Kabid Kedaruratan BPBD Lombok Barat mengaku telah semaksimal mungkin bekerja untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air, namun minimnya sarana mobil angkutan dan akomodasi menjadi persoalan mereka. Kecamatan Kuripan, Kecamatan Lembar, Kecamatan Batu Layar. Ini sedang kami tunggu surat dari Kecamatan Sekotong. Mereka sudah mungkin akan membuat segera, supaya terus tanggap darurat segera kami buatkan biar anggaran itu bisa kami ajukan untuk penggunaan dana belanja tidak terduga. Puncak musim kering di Lombok Barat saat ini telah membuat ribuan kepala keluarga kesulitan mendapatkan air. Hampir 10 kecamatan telah mengusulkan bantuan distribusi air setiap harinya, namun harus dijadwalkan supaya bisa dijangkau.
Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, luas lahan tanaman padi di musim tanam ketiga di Kabupaten Lombok Tengah seluas 4.000 hektar yang tersebar di wilayah Batu Keliang Utara, Pringgerete hingga Jonggat. Data Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, jumlah lahan pertanian yang sudah tertanami padi di musim tanam ketiga ini seluas 4.800 hektar. Rata-rata wilayah yang sudah menanam di musim ketiga diantaranya wilayah Batu Keliang Utara, Pringgerete hingga Jonggat. Sementara untuk wilayah lain belum merata kendati ada yang sudah menanam, namun ada juga lahan pertanian yang baru panen hasil musim tanam kedua. Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Lombok Tengah Zainal Arifin menjelaskan di musim tanam ketiga ini, Lombok Tengah ditargetkan 14.000 hektar dengan target panen 50 hingga 60%. Kendati target tersebut dinilai cukup besar terutama untuk musim tanam ketiga jika dibandingkan dengan musim tanam pertama dan kedua dengan luas tanam mencapai 52.000 hektar di musim tanam pertama. Sedangkan di musim tanam kedua mencapai 30.000 hektar. 30.000 hektar yang sudah tertanam di musim tanam kedua itu ya, sudah hampir selesai panennya di bulan Agustus ini. Jonggat yang kemarin terakhir, tapi kalau di Kecamatan Pringgerete, Kecamatan Batu Keliang Utara kan tidak teratur bos. Tanamnya kan ada yang baru nanam, ada yang sudah panen. Nah, tapi rata-rata itu sudah panen dan insya Allah baguslah hasilnya kan. Sementara itu untuk wilayah yang kekurangan air namun masih memiliki sungai diberikan bantuan pompa dengan asumsi satu pompa dapat mengaliri seluas 20 hektar. Saat ini Kabupaten Lombok Tengah telah menerima bantuan pompa dari pemerintah pusat sebanyak 250 pompa. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Tahapan Pilkada 2024.
Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Ya, kali ini luar biasa serangannya. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pasar murah sembako diserbu warga, bahkan mereka rela berdesakan demi bisa membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Warga dan para ASN ini menyerbu pasar murah sembako di halaman Gedung Mall Pelayanan Publik Lombok Timur. Mereka rela antri sejak pagi demi bisa membeli berbagai kebutuhan bahan pokok dengan harga lebih murah dibanding harga pasaran. Di lokasi pasar murah sebanyak 35 UKM menyediakan berbagai kebutuhan warga, mulai dari beras, minyak goreng hingga sayur mayur yang menjadi kebutuhan warga sehari-hari. Pasar murah ini bertujuan untuk membantu meringankan beban warga untuk mendapatkan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih murah sekaligus menyemarakan Hari UMKM Nasional. Pada umumnya sebagaimana halnya pasar murah ya. Jadi kita kepingin membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua sebagai momentum mempertemukan para UKM. Kegiatan ini juga diharapkan sebagai sarana silaturahmi antara pelaku usaha dan promosi produk UMKM yang di Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. P4M bekerjasama dengan Kemendikti gelar workshop hospitality di mana kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik yang handal di bidang perhotelan dan pelayanan publik di dalam maupun di luar negeri. Workshop hospitality di salah satu di Kota Mataram digelar P4M di salah satu hotel di Mataram. Penyelenggara kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik PKK Platinum dalam industri perhotelan dan pelayanan baik di dalam maupun luar negeri. Workshop ini diikuti oleh seluruh peserta PKK Platinum 2024 dengan narasumber beberapa General Manager dan Human Resource Development atau HRD Hotel Mitra P4M yang ada di Pulau Lombok. P4M harus berkolaborasi teknisi dan praktisinya untuk bagaimana apa saja yang tren-tren hari ini di dunia industri sehingga itu yang disalurkan atau itu yang diberikan pembelajaran kepada adik-adik. Program Pendidikan Kecakapan Kerja atau PKK merupakan program layanan kerja pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA. Program Kecakapan Kerja PKK Platinum 2024 ini ada 68 peserta yang terpilih dari 128 yang mendaftar. Program PKK tipe Platinum bidang perhotelan yang diselenggarakan oleh P4M Mataram bekerja sama dengan Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemenristekdikbud tahun 2024 yang merupakan angkatan ketiga dengan jumlah peserta didik sebanyak 68 peserta. Keberhasilan program PKK tahun sebelumnya adalah peserta didik PKK Platinum banyak yang telah bekerja di dalam dan luar negeri, yaitu Dubai, Qatar, dan kapal pesiar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang hobi wisata memacu adrenalin, objek wisata Aik Seleong di kaki Gunung Rinjani bisa menjadi pilihan berikutnya. Sensasi meluncur di atas perosotan alami di antara bebatuan dengan air mengalir deras menambah keceriaan dan seperti apa keseruannya, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani begitu menyenangkan. Air yang jernih, super dingin dan bersumber dari Gunung Rinjani, ditambah suasana asri penuh pepohonan membuat wisatawan semakin betah.
Perosotan alami yang menjadi objek wisata Aiselong yang berada di Desa Timbanuh, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran wisatawan. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa, oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang, dan itu saya seru banget. Airnya dingin, enak banget, padahal ini masih siang, saya siang-siang, ini enak banget, airnya dingin banget, seru banget, ini cocok banget buat liburan. Cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000. Wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung hingga lokasi camping untuk menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini. Bagi Anda yang hobi wisata menantang, memacu adrenalin objek wisata Aiselong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Kali ini Aceh Ya, kali ini luar biasa serangannya. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Menikmati keindahan sungai dengan cara berbeda bisa dilakukan dengan wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung, Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Koko Babak yang deras menggunakan ban, melihat air terjun, dan menikmati beberapa spot jeram yang membuat adrenalin pengunjungnya terpacu. Menikmati keindahan aliran sungai menggunakan ban merupakan hal yang berbeda di wisata Lombok River Tubing, Desa Sintung, Kabupaten Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Koko Babak. Wisata Lombok River Tubing tergolong cukup murah dengan biaya Rp150.000 per orang. Pengunjung akan didampingi guide profesional yang bertugas menjaga keamanan Anda. Pengunjung juga mendapatkan peralatan pengamanan maksimal seperti jaket pelampung, pengaman lutut, dan siku serta helm.
Sebelum melakukan aktivitas river tubing, pengunjung di briefing terlebih dahulu terkait keselamatan agar aman menggunakan ban. Setelah itu, pengunjung diangkut menggunakan mobil bak terbuka menuju hulu sungai. Sepanjang perjalanan menuju hulu sungai, pengunjung disuguhkan dengan pemandangan hamparan persawahan nan hijau dan deretan rumah-rumah warga. Jalur river tubing yang dilalui pengunjung panjangnya 2,5 km atau 2-3 jam perjalanan menyusuri sungai. Sepanjang jalur, pengunjung dapat menikmati tepian tebing yang eksotik dan beberapa air terjun. Dengan aliran sungai yang cukup deras dan bebatuan, pengunjung akan melalui 8 spot jeram yang tergolong ekstrim. Bahkan beberapa titik jeram pengunjung merasakan jalur yang menurun tajam dengan arus yang deras yang membuat adrenalin Anda terpacu. Dijamin bagi para penggemar olahraga ekstrim akan terpuaskan dengan jalur sungai Koko Babak ini. Masya Allah seru banget, ada deg-degannya, ada takutnya, tapi senang banget, happy banget yang pastinya. Karena di sepanjang jalan kita disuguhi dengan view yang sangat-sangat wow, memukau. Ada tebing-tebing, ada air terjun, dan setiap spot memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Keselamatan pengunjung jadi prioritas utama di wisata Lombok River Tubing. Ada lebih dari 8 guide profesional yang berjaga di setiap spot jeram untuk menjaga keamanan pengunjung. Bahkan bisa lebih tergantung dari jumlah peserta River Tubing. Di tiap titik itu nanti akan ada guide yang menjaga teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang main, nggak usah takut untuk terbalik atau terjadi kecelakaan karena memang bisa dibilang sangat safety. Untuk kru sendiri itu tergantung dari tamu karena di sini kita minimal itu kita bisa main itu 4 orang. Itu nanti krunya kita ada 6 orang kru. Tapi kalau dia di atas 8 orang, 8, 9, 10 sampai 15 orang itu kru kita 8 sampai 10 orang. Pengelolaan wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung ini berbasis swadaya masyarakat yang digalakan oleh pemuda-pemuda setempat, namun ke depan akan terus dikembangkan melalui pemberdayaan SDM oleh pemerintah Desa Sintung. Terkait dengan dukungan kami selaku pemerintah Desa Sintung atau pelayan masyarakat yang ada di Desa Sintung, kami tetap menggalakkan berbagai macam pelatihan-pelatihan atau peningkatan SDM yang ada di Desa Sintung, baik di situ untuk mengelola wisata sendiri, terus dari kulinernya atau UKM-UKM yang ada di Desa Sintung. Jadi kami mensupport lewat dana desa yang kami punya. Meski wisata Lombok River Tubing ini baru dibuka, namun sudah banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang datang mencoba sensasi dahsyatnya jeram sungai Koko Babak. Yuk buruan rasakan adrenalin Anda terpacu di wisata Lombok River Tubing. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, lebatnya hutan Punikan Lingser Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter. Dan terletak di tengah hutan, untuk sampai ke sana pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan juga terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingser, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan.
Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyus NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.